ESDM. SDM, oke. Kita tahu sekarang akumulasi ke tambang ilegal saja 4,3 juta hektar. Nah itu saya butuh sekali di ESDM membuka itu. Anda menduga ada kong kali kong di situ? Saya yakin itu. Tadi ada 10 kementerian yang perlu Pak Purbaya. Gaya Purbaya. Malah kurang sekarang Pak Purbaya nih. Gaya Purbaya yang dibutuhkan. Iya, gaya. Ini akumulasi kesalahan-kesalahan yang membuat kita susah karena ditutup-tutupi oleh pejabat pengganti itu yang bikin negeri ini susah. So, oke, mungkin ada yang baru bergabung, bisa diulangi satu tadi kementerian? Yang seperti umpamanya kasih contoh lah ESDM. SDM, oke. Kita tahu sekarang akumulasi ke tambang ilegal saja 4,3 juta hektar. Itu yang ilegal saja. Nanti akan dibuka perusahaan tambang mana saja yang dapat fasilitas fiskal sehingga bebas bea, bebas masuk. Itu harus dibuka semua. Padahal kalau seandainya itu legal, pajaknya luar biasa. Nah, harus diketahui kenapa dia dapat. Nah, itu saya butuh sekali di ESDM membuka itu. Anda menduga ada kong kali kong di situ? Saya yakin itu. Bahkan? Yakin. Yang kedua, kasus umpamanya ekspor impor crude itu harus dibuka semua. Crude apa? Palem? CPO? Bukan, crude oil. Nah, minyak mentah. Itulah dibutuhkan purbaya-purbaya yang lain. Nah, itulah dulu waktu saya dengan waktu Sudirman Said di dalam dan saya minta itu kita buka kasus Papa minta saham. Jadi kita butuh lagi orang-orang yang mau membuka seperti itu. Nah, sekarang ketutup semua kan. Kita cobalah contoh. Kita tanya LPG seperti apa? Nggak dijawab tuh. Kita tanya bagaimana tentang SPBU swasta? Nggak dijawab juga. Ya kan, seakan-akan apapun yang diambil keputusan Menteri SDM sekarang adalah kebenaran. Nah, ini kita juga harus buka Menteri Kehutanan, 2 Menteri Kehutanan yang melepaskan 6 juta hektar hutan. Siti Nurbaya dan Zulkifli Hasan. Itu harus dibuka kemana saja hutan itu, siapa yang dapat, ya dan lain-lain. Jadi, nah itu yang 10 kementerian tadi butuh gaya-gaya Purbaya. Karena saya yakin kalau Pak Prabowo membuka itu semua, maka terbuka semua. Kementerian Kelautan, kenapa ada pagar laut ada di mana-mana? Ya kan? Terus ekspor pasir siapa lakukan? Itu harus dibuka semua supaya kita anak-anak muda ini tahu semua siapa sih perampok negara selama ini. Dan itu hanya bisa terjadi kalau jika ada 10 Purbaya di 10 kementerian. 10 kementerian itu yang saya sebutkan tadi. Oke, baik. Silakan Mas Bima. Ada komentar slide-nya. Iya, saya pikir seolah kita tuh membedakan antara Prabowo dan Purbaya. Oke. Jadi seolah ini 2 paket yang berbeda. Tapi ini sebenarnya kan jika dipisahkan antara komunikasi dengan substansi baru ketemu tuh bedanya. Kenapa ada komunikasi model Purbaya sekarang ini sedang hype Koboy tadi? Itu karena nggak ada partai oposisi. Nggak ada? Nggak ada partai oposisi kan hari ini. Secara faktual nggak ada di parlemen. Jadi orang merasa terwakilkan. Tapi sebenarnya kita disuguhkan seperti gladiator aja. Ya. Jadi kalau tadi Bang Said bilang bahwa kita butuh Purbaya apalagi di 10 kementerian tadi, bisa jadi program nggak jalan. Bisa jadi nggak jalan. Ya, karena kita jadi, gimana? Ya bahkan pengamat ekonominya bisa jadi nggak dibutuhkan tuh. Kenapa? Karena ribut sendiri. Bayangin kalau semua di sini ya, ini menteri-menteri yang diundang kemudian gayanya seperti Purbaya semua. Ya saling sikat aja. Tapi substansinya jadi lepas. Oh, satu aja saling nyikat. Pak Purbaya aja nyikat kemana-mana gitu ya? Betul. Tapi masalahnya begini, kenapa jadi gladiator? Tapi kalau nyikat kemana-mana karena benar kan nggak salah juga dong. Nah problemnya adalah apakah betul kebijakannya baru kita bicara. Pisahkan antara gaya komunikasi dengan substansi. Nah substansinya apa? Tadi saya lanjutkan dari Prof. Antoni tadi. Contoh substansi, saya ambil satu saja. Kenapa Pak Prabowo suka dengan Purbaya? Substansinya apa di situ? 200 triliun rupiah injeksi di bank BUMN, bank milik negara itu bukannya masuk dalam ongkos politik. Untuk apa? Satu, untuk Kopdes merah putih, yang sebagian Kopdesnya itu belum tentu siap juga. Kalau nanti terjadi NPL gagal bayar, itu gimana? Yang kredit kedua, macet, kredit macet. Ya. Mungkin tadi Prof. Antoni bilang itu akan terlihat nggak bisa sekarang karena kuartal. Betul sekali. NPL-nya itu mungkin baru bisa kelihatan pada triwulan kedua 2026. 3 miliar per satu koperasi kalau nggak salah. Satu koperasi. Oke. Kemudian gimana caranya 200 triliun itu bisa cair dengan proses bank yang sekarang sedang malas menyalurkan kredit karena resiko tinggi. Itu bisa cair dalam kurang dari 1 bulan. Itu bank minta lagi tambahan injeksi setelah 200 triliunnya dicairkan.
Ini proses kredit bisa secepat itu disalurkan kemana? Dan itu nggak pernah dibuka datanya kan kepada publik. Apakah masuk ke dalam perusahaan apa kalau dia korporasi. Kalau dia katanya untuk program prioritas, program apa. Itu nggak dijelaskan juga. Nah disitulah substansinya akhirnya kita melihat. Ini ada 200 triliun rupiah. Ini kalau nggak hati-hati, ini bisa jadi BLBI. Jilid kedua, ini besar sekali. Dan ini bisa digunakan untuk apa? Untuk program yang nggak ada hubungannya dengan lapangan kerja. Dia cuman menyalurkan pinjaman kepada debitur. Debitur tuh peminjam yang udah ada, kemudian dia sulit melakukan cicilan, itu dapat lagi tambahan pinjaman baru. Oke, ini menarik. 200 triliun rupiah yang digelontorkan dari BI ke beberapa bank milik negara, Himbara, yang merupakan perintah Pak Purbaya, kurang lebih gitu ya. Itu bisa menjadi BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang bermasalah pada saat reformasi dulu. Terjadi lagi. Sangat bayangannya seperti apa? Misalnya simpelnya seperti apa? Sederhananya. Simpelnya sederhananya begini. Kalau 200 triliun rupiah itu sebagian ke Kopdes ya, Merah Putih. Kemudian Kopdes Merah Putihnya bilang, saya nggak siap untuk mengembalikan, pakai dana desa. Dana desa kalau fiskalnya masih bisa, ruang fiskal atau masih ada anggaran lebih untuk bisa membayar ke bank BUMN tadi. Sehingga nggak jadi kredit macet. Tapi kalau menjadi kredit macet, ini angkanya besar sekali. Senturi aja berapa triliun? 6,5 triliun. Sebenarnya gini. Kan gini, saya paham maksudnya. Kopdes dikasih 3 miliar per satu Kopdes. Disalurin lah ke berbagai petani misalnya. Katakanlah macet 3 miliar itu. Ya, dikalikan berapa puluh ribu? Dikalikan, kita bicara satu dulu ya, satu Kopdes dulu. Kan di desa itu ada dana desa. Jumlahnya berapa dana desa kurang lebih? Dana desa itu kan 1 miliar per tahun. Per tahun per desa. Tapi kan NPL-nya atau kredit macetnya nggak mungkin 3 miliarnya lah. Misalnya sepertiganya, 1 miliar tadi. Nggak mungkin juga berapa biasa kredit macet? Nah ini permasalahannya. Katakanlah misalnya sekian ratus juta, kan bisa ditutupi dari dana desa. Sudah ada tanda tangan. Betul. Problemnya begini, dana desa itu kan ada termin pencairan. Kalau kemudian belum sesuai dengan terminnya dia udah macet, kan ada jeda nih, bahasa ekonominya tuh ada lag. Ada jeda. Nah, yang kedua, ini kan anggaran SAL. Sekarang kalau pemerintah sisa anggaran lebih. Kalau pemerintah tahun depan defisitnya melebar, itu mau dipakai untuk sebagai penambal defisit anggaran. Tapi uangnya dipakai dari Bank Himbara tadi dan kemudian jadi sebagian macet, bermasalah. Artinya nggak ada uang buat penyangga? Oh iya, karena kita melakukan survei nih. Apa bahayanya kalau nggak ada uang buat penyangga? Misalnya dipakai buat nanti, tapi nggak ada uangnya karena udah disalurin ke... Oh iya, bisa sistemik ke sektor keuangan. Goncang. Ya karena ini Pak Purbaya itu mencoba, dia masuk bukan hanya sebagai Menteri Keuangan, Bang Aiman. Jadi Gubernur BI sekarang itu namanya Purbaya. Komisioner OJK itu namanya Purbaya. Kalau perlu LPS nanti ketika terjadi ada resiko gagal bayar tadi, LPS-nya itu juga Purbaya juga. Ini yang akhirnya kita bedakan tadi sekali lagi, gaya komunikasi orang boleh ceplas-ceplos, koboi dan lain-lain, orang suka entertain seperti itu. Tapi substansinya ini memupuk resiko bukan cuma ke APBN, tapi resiko juga kepada sektor keuangan. Sekarang gimana? Purbaya nggak mau tahu, 200 triliun kan anggaran dari pemerintah. Yang tanggung jawab siapa? Direksi dari bank-bank BUMN-nya. Anda nggak perform. Direksi bank BUMN tanya lagi pada Purbaya, Pak, kita kan disuruh menyalurkan dengan cepat. 1 bulan harus sudah cair. Kualitas kreditnya gimana? Jadi ini nanti akan saling tuding. Di 2026 itu apabila kalau memang masuk ke dalam pinjaman-pinjaman yang ternyata punya resiko besar. Nah di sini kan orang akhirnya terpukaunya lebih ke arah komunikasi. Padahal kita ingin adalah substansinya gitu loh. Isinya apa sih sebenarnya Pak Purbaya ini mau kemana? Sekarang kita punya survei untuk bilang bahwa beberapa aparat desa atau perangkat desa yang diwawancarain itu banyak yang bingung untuk menyalurkan pinjaman. Di Kopdes ini maksudnya? Di Kopdes Merah Putih itu. Banyak dia bingung untuk ngasih pinjaman ke siapa? Sejahtera dong berarti orang desanya. Oh bukan itu. Jadi gimana? Yang membuat mereka bingung adalah ini kan program pemerintah, termasuk pinjaman dari Bank Himbara. Itu dipersepsikan sama orang-orang desa, termasuk pada pengurus Kopdes Merah Putih, itu tidak perlu dikembalikan. Oh, sebentar gini. Jadi dana Kopdes yang 3 miliar per desa tadi, dia nggak berani, si pengurus koperasi ini nggak berani untuk nyalurin,
Karena ketika disalurin bisa aja itu dianggap sebagai hadiah, Iya. perlu dikembalikan. sebagai hibah. Sebagai hibah. Karena tadi Tapi ada itu agunan terjadi di dari- beberapa desa, jangan-jangan cuma 1-2 desa. Oh enggak, sebagian perangkat desa itu sudah punya concern soal itu. Karena mereka khawatir. Ada survei itu ya? Ada surveinya. Survei Celios atau apa? Survei Celios. Oke. Ya. Jadi kita tanya lagi gitu ya. Mereka menanya, lihat deh, kenapa sih masalah dari koperasi simpan pinjam di banyak desa ini itu kinerjanya memburuk? Salah satunya adalah kredit macetnya itu cukup tinggi. Itu bukan program pemerintah. Nah, ini sekarang program pemerintah. Jadi resikonya lebih besar. Jadi mereka gini, bacanya adalah ini kenapa kita yang belum siap Kopdesnya sudah ada badan usaha milik desa, ini kenapa disuruh untuk menyalurkan pinjaman? Kan gak siap. Apa yang mereka pikirkan? Khawatir terjadi seperti dana desa 2024. Jadi jelang pemilu 2029 nanti, pilihannya cuma 2. Kalau dia kemudian berseberangan, kriminalisasi. Tapi kalau dia sesuai, bisa jadi diputihkan. Perangkat desanya nih? Perangkat desa. Kepala desa, sekdesnya, Yes. dan seterusnya. Karena dia kan pengurus koperasi desa Merah Putih itu. Iya, betul. Jadi mereka perangkat desa ini yang bicara Jadi perangkat desa. oke, ini menarik. Jadi ini bisa menyandra perangkat desa tadi dan kepentingannya bisa terulang seperti 2024 kemarin terjadi 2009. Iya. Sangat jelas. Kalau dulu 2024 pakai dana desa, Ya. tiba-tiba muncul banyak kasus kan jelang pemilu 2024. Soal penggunaan dana desa Nah, betul. ini menggunakan instrumen Kopdes Merah Putih. Jadi orang tuh melihat seolah 200 triliun. Loh, kita tanya balik. Ini nggak ada masalah soal likuiditas dari perbankan. Bank itu kredit nganggurnya, Prof. Ferry juga udah selalu menjelaskan soal ini kredit nganggurnya udah tinggi sekali. Ngapain harus ditambah injeksi lagi? Pertanyaannya untuk apa itu? Kalau program prioritas, maka ini kental nuansa politiknya. Jadi seolah ini ada Purbaya, ini kemudian ada Bahlil, ini kemudian ada menteri lainnya sedang versus satu sama lain, tapi sebenarnya ini kalau ditarik ke atas, ini grand design-nya tetap harus diarahkan kepada presiden. Oke.